Panji, bukalah pintunya, Panji. Aku mau bicara denganmu. Panji, bukalah pintunya sebentar. Aku mau bicara denganmu. Ayo, kemari. Duduklah. Aku mau bicara denganmu. Kau tidak boleh seperti itu. Kau harus dapat memahami dan pamanmu di Istana Majapahit ini. Kenapa kau masih juga belum mengerti, Panji? Sejak kemarin pagi dia tidak keluar lagi dari ruangan biliknya, Kakang. Dia sama sekali tidak mau makan. Aku sudah berusaha untuk membujuknya, tapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Sekarang ini kau sudah bertambah besar. Kau harus menjadi lebih dewasa. Kau tahu, Panji, di Istana Majapahit ini pamanmu memikul tugas-tugas yang cukup berat. Aku butuh pengertian. Aku butuh pengertianmu sedikit saja. Saya hanya ingin pergi menengok makam ibu di Manguntur, Paman. Aku tahu. Kau ingin berbakti kepada orang tuamu. Tapi apakah harus sekarang? Kita bisa mencari waktu dan kesempatan yang lebih baik, bukan? Kita bisa ke Manguntur bersama-sama. Manguntur jauh letaknya dari kota Raja Majapahit. Jika perjalanan itu kau tempuh dengan kuda, mungkin 2 hari 2 malam kau baru bisa sampai di desa Manguntur. Kau harus berkuda di daerah yang berbukit-bukit, daerah yang sama sekali belum kau kenal. Dan di tengah jalan nanti, kau bisa saja bertemu dengan orang-orang yang mempunyai perangai kurang baik. Kami tidak ingin kau mendapat kecelakaan di jalan. Itulah sebabnya kami melarangmu. Saya akan berhati-hati, Bi. Bukankah saya harus belajar menjaga diri? Kau belum mempunyai pengalaman untuk bepergian jauh. Sesuatu yang buruk dapat saja menimpamu di tengah jalan. Bagaimana kalau misalnya kau mendapat bahaya di jalan, sementara kami berada di Majapahit? Kami tentu saja tidak bisa langsung memberimu pertolongan. Tapi saya ingin pergi sekarang, Paman. Saya sudah rindu sekali dengan kampung halaman saya, di mana saya dilahirkan. Nah, begini saja. Aku berjanji akan mengantarkanmu ke desa Manguntur. Tapi tidak sekarang. Tunggulah barang beberapa hari. Maka demikianlah, Panji Ketawang akhirnya berangkat ke desa Manguntur. Dia meninggalkan kota Raja Majapahit dengan ditemani Ratanja dan dikawal 4 orang prajurit. Mereka berkuda di jalan-jalan kota Majapahit, dan sebentar kemudian mereka sudah melewati tugu perbatasan kota. Panji Ketawang dan Ratanja terus berkuda menyusuri jalanan setapak di tepian hutan Tarip. Mereka istirahat sejenak di desa Kambang Sari. Setelah minum beberapa teguk air legan, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Dan mereka sekarang sudah mulai menapak di kaki Gunung Penanggungan. 4 orang prajurit berkuda terus mengawal mereka. Pergi kemana, Tuan? Tunggu. Mengapa kau terus mengikuti aku, Dewi Sambi? Apa yang kita idam-idamkan belum terlaksana, Tuan. Aku tidak membutuhkan lagi kehadiranmu. Kita masih harus bekerja sama, Tuan. Kita masih harus bekerja saling membahu untuk membinasakan Arya Kamandanu. Tidak. Aku tidak sudi lagi berjalan bersamamu. Aku akan menempuh caraku sendiri saja. Apa yang akan Tuan lakukan? Jangan, Tuan. Jangan kembali ke Majapahit. Hal itu justru akan mendatangkan malapetaka bagi Tuan. Tutup mulutmu. Kau tidak perlu mengurusi aku lagi. Pergilah, Sambi. Aku bosan berjalan bersamamu. Kau sudah membuatku kecewa. Kau telah membuat semangatku luntur di jalan. Cepat
Cepat pergi dari hadapanku. Jangan, Tuan. Saya mohon, Tuan tetap sudi berjalan bersama saya. Sayalah sebenarnya yang sangat membutuhkan pertolongan Tuan. Saya juga menaruh dendam yang sangat besar kepada Arya Kamandanu. Rasanya api dendam di dalam dada saya ini tidak akan padam, sekalipun tubuh saya sudah dikuburkan ke dalam tanah. Saya mohon pengertian Tuan. Perkenankanlah saya tetap mengikuti Tuan. Saya akan melakukan segala-galanya untuk Tuan. Saya sanggup menyerahkan nyawa saya jika memang itu diperlukan. Tuan, saya mohon jangan tinggalkan saya. Saya tidak mungkin bekerja sendirian. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuan. Dewi Sambi, tingkah lakumu semakin menyebalkan. Pergi dari sini, cepat pergi, atau aku akan membinasakanmu. Tuan, mengapa Tuan tiba-tiba menyerang saya? Apa kesalahan saya, Tuan? Aku tidak mau gagal gara-gara perempuan seperti dirimu, Dewi Sambi. Sekarang aku harus menyingkirkanmu. Mampus kau perempuan laknat! Tunggu, Tuan! Jangan! Pendekar syair berdarah dengan segera menyerang Dewi Sambi. Dewi Sambi terpaksa memberikan perlawanan, dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit. 10 jurus segera berlalu. Pendekar syair berdarah merangsak lawannya dengan serangan-serangan gencar. Sekali waktu Dewi Sambi terpaksa kalang kabut. Dia melompat ke sana kemari untuk menghindari pukulan-pukulan pendekar syair berdarah yang selama ini selalu berjalan bersamanya. Tiba-tiba laki-laki bertampang tinggi itu menghentikan serangannya, kemudian melompat mundur beberapa langkah. Sama untuk membinasakan orang itu. Sabarlah Tuan, tenanglah. Marilah kita bicara secara baik-baik. Aku datang dari balik gumpalan-gumpalan kabut gaib. Aku terbang menembus jalada, melintasi samudera darah. Kan ku pecahkan wajah matahari, kan ku hancurkan wajah rembulan yang dingin. Aku terbang melintasi kabut berwarna merah, kan ku buat isi dunia berwarna merah. Lihatlah, ku genggam seluruh isi alam. Selama ini selalu bersamanya dalam perjalanan sampai hati melontarkan pukulan dahsyat yang dimilikinya. Wanita pendekar itu tidak sempat lagi membuang tubuhnya untuk menghindari Aji Kidung Pamungkas. Maka dia tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya dia terpaksa menghadang pukulan itu dengan Aji Tapak Wisanya. Aji Tapak Wisa! Dahsyat terjadi. Tubuh Dewi Sambi terpental jauh ke belakang. Sementara itu pendekar syair berdarah terpelanting jatuh. Tapi dia segera bangun kembali. Lain halnya dengan Dewi Sambi.
Wanita pendekar itu tertelungkup, diam, dan tak bergerak lagi. Pendekar syair berdarah mengibas-ngibaskan tangannya sebelum kemudian melangkah pergi. Akan kuhirup sendirian udara penuh dendam. Biarkan aku mabuk dan melangkah sempoyongan. Aku tidak membutuhkan sahabat. Sudah sejak dunia menjadi musuh besarku. Datanglah wahai badai tantangan. Lihat, aku tetap tegar berdiri sambil minum tuak dicampur api dendam. Dendam lama dari Kurawan.